Ya, selamat malam pemirsa Dama TV. Senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni mengenai kerukunan di tengah keberagaman. Tentunya kita tahu negara Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, berbagai keyakinan. Namun bagaimana caranya agar kita semua sebagai umat bermasyarakat ini bisa menjaga yang namanya kerukunan di antar umat beragama. Baik, kita akan membahasnya kali ini bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD. Beliau merupakan Ketua FKUB Kabupaten Malang. Selamat malam Pak Soleh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Baik ya. Hari ini masih berpuasa Pak? Puasa nggih? Iya, tentu. Iya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik. Ya. Baik, narasumber kita yang kedua ada Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan anggota FKUB Kabupaten Malang, juga Ketua PHDI Kabupaten Malang. Selamat malam Pak Tomo. Selamat malam Mbak Gisela. Selamat malam pemirsa Dama TV di mana berada. Berjumpa kembali dan saya sampaikan Om Swastiastu, semoga Sang Hyang Widi senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Baik, terima kasih sekali Pak ya untuk kehadirannya di studio bersama Dama TV kali ini. Kita akan memberikan sebuah pencerahan juga kepada pemirsa Dama TV yang di rumah mengenai kerukunan di tengah keberagaman. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak, negara kita adalah negara yang terdiri banyak sekali etnis, suku, budaya, kepercayaan, dan tradisi juga serta adat istiadat. Nah, untuk makna dari kebinekaan sendiri, sebenarnya apa sih Pak? Makna kebinekaan ini seperti apa? Kalau menurut Pak Haji Soleh seperti apa? Terima kasih waktunya kepada saya. Pertama, kita harus menyadari betul bahwa Indonesia itu lahir memang dari tokoh-tokoh yang beragam. Secara kebetulan bahwa Indonesia itu tampaknya dari kacamata agama kami, agama Islam, itu memang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnis dan lain sebagainya. Itu bisa kita kupas, bisa kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, manusia itu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnis-etnis, lita'arafu, supaya saling mengenal. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, dalam agama Islam itu disebutkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bertakwa. Konteks ayat ini, mohon izin ya, saya sudah melakukan kajian-kajian dengan berbagai macam pakar ilmu. Iya. Bahwa yang cocok Allah Tuhannya orang Islam ini, Allah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini, ternyata yang pas jadi Indonesia. Oke, karena? Sebab apa? Walaupun Islam itu turunnya itu ada di Timur Tengah, yang notabene di sana itu pusat peradaban agama Islam, ternyata di sana secara etnis itu tidak banyak. Di Arab Saudi itu hanya ada 3 etnis. Apalagi sukunya hanya ada 3 suku. Nah, sedangkan di Indonesia itu kalau kita berbicara suku, subhanallah, luar biasa Indonesia itu. Saya lama di Kalimantan. Bukan lama ya Pak, ya karena mertua saya orang Kalimantan. Itu di Kalimantan yang namanya suku Dayak. Itu bahasanya itu antar kampung sudah berbeda. Antar daerah sudah berbeda, warna kulit juga sudah tidak sama. Ya. Jadi benar-benar yang pas di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu adalah Indonesia. Oleh karena itu Indonesia yang memang sudah beragam ini
ya harus kita jaga keberagamannya. Tidak mungkin Indonesia dijadikan satu ragam. Dan tidak mungkin Indonesia itu ragamnya dihapuskan. Karena memang kenyataannya Bhinneka Tunggal Ika yang dicanangkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini juga tidak lepas dari real kenyataan bahwa bangsa Indonesia memang adalah bangsa yang beragam. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika yang ada ini harus kita lestarikan, harus kita jaga bersama-sama. Lebih-lebih di era yang sangat modern dan sangat tidak menentu ini dalam kacamata keberagaman, khususnya di Indonesia. Sementara di dunia orang ingin bersatu padu dan lain sebagainya, lah di Indonesia ini kok tampaknya. Tetapi kalau kita berbicara sejarah, Indonesia ini memang negara yang sangat kuat dikdaya karena sudah teruji. Sebelum merdeka, yang namanya etnis, yang namanya radikal kanan, ekstrim kanan itu sudah ada. Demikian juga pasca merdeka yang namanya ekstrim kiri itu juga sudah ada. Tetapi yang terjadi adalah mereka gagal semua. Ini dalam kacamata kami sebagai orang Muslim itu adalah karena memang Indonesia ini sudah diridhoi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga Allah pun juga ikut menjaga. Baik. Saya kira itu sementara. Ya, berarti memang Indonesia ini juga dari awal sudah diciptakan terdiri dari berbagai macam suku, agama, semuanya Bapak ya. Jadi sudah menjadi tugas tanggung jawab kita bersama untuk boleh menjaga perbedaan ini yang ada. Ya, tetapi tetap merawat, menjaga, menjalin komunikasi yang baik, memiliki pengembangan wawasan kebangsaan yang luas. Ini adalah harus secara terus-menerus. Nah, salah satu tugas kami di FKUB adalah untuk itu. Ya, untuk mensosialisasikan dan lain sebagainya. Baik. Ya, saya mau ke Pak Tomo. Lalu Pak Tomo, kalau menurut pendapat Pak Tomo, seperti apa dalam memaknai kebinekaan yang di Indonesia ini yang memang sudah ada? Iya, jadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Haji Soleh selaku Ketua FKUB Kabupaten Malang dan beliau dari unsur agama Islam, itu sepertinya tidak ada beda jauh lah dengan apa yang kita pahami menurut konsep Hindu. Artinya apa? Sang Hyang Widi menciptakan dunia beserta isinya ini memang melalui meditasi. Dalam meditasinya Sang Hyang Widi menciptakan kebinekaan itu. Artinya ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna putih. Itu merupakan satu warna yang sakral yang harus dilestarikan menurut petunjuk Sang Hyang Widi. Artinya warna itu kalau kita lihat dalam konteks keberagaman kemanusiaan ya memang berbeda-beda. Jadi tidak hanya warna putih saja, tidak hanya warna merah saja, tapi beraneka warna ini menyatu menjadi satu dan akhirnya menjadi indah. Jadi ini yang dimaksud Sang Hyang Widi. Dunia ini kami ciptakan dengan berbagai warna. Jagalah keindahan itu supaya bisa lestari dan bisa menyenangkan hatimu, begitu. Ya baik. Justru indah sekali ya dunia ini ketika memiliki berbagai ragam seperti itu Bapak ya. Namun sekarang kita bagaimana caranya kita sebagai generasi muda juga ya pemirsa untuk bisa juga untuk menjaga bagaimana untuk bisa menghormati, untuk bisa menghargai dari segala perbedaan ini yang ada. Baik, saya mau tanya lagi Pak, untuk kerukunan umat beragama sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama ini dan apa sebenarnya yang harus dilakukan Pak Soleh? Jadi rukun itu sebenarnya sebuah keniscayaan yang harus dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan secara terus-menerus. Karena rukun itu artinya saling menghargai, saling menghormati, kemudian bisa menerima bahwa perbedaan apapun itu adalah
memang sudah dikehendaki oleh Oke. Tuhan. Makanya orang tua kita dulu itu ketika memberikan nasihat kepada kita, sing bedo gak usah dipadak-padakno. Oh, Nah, gitu. ya. Lah, sing wis podo ya ojo dibeda-bedakno. Nah, Betul. makanya ya, di ya. dalam agama apapun, di dalam agama Islam yang kami tahu, Islam itu beragam. Nah, Tuhannya sama, tapi syariatnya ada yang berbeda. Ya biarkan. Nah, begitu juga dengan yang lain, dengan agama lain, komunitas lain yang sudah berbeda, ya wis gak usah dipadak-padakno. Itu sebenarnya sebuah nasihat yang menggambarkan betapa pentingnya menghargai, menghormati sesama dalam keyakinan apapun dalam rangka menjaga kerukunan itu Oke. sendiri. Nah, oleh karena itu, rukun itu tidak bisa datang begitu saja. Walaupun ini ajaran orang tua, tetap harus kita sampaikan secara terus-menerus. Betul. Karena generasi ke generasi itu mempunyai satu pandangan yang berbeda. Kadang rukun kebersamaan sudah tidak dianggap lagi sebagai suatu keharusan. Padahal ketenangan di dalam kehidupan itu sesungguhnya itu berangkat dari kerukunan. Oke. Makanya kerukunan harus benar-benar kita lestarikan, kita jaga, kita pupuk bersama-sama dari semua lapisan masyarakat. Oke, Saya kira. baik, Itu baik. kerukunan saya kira. Oke, baik. Kalau untuk Pak Tomo, Pak, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh generasi saat ini untuk bisa menjaga kerukunan? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita hari ini, namun jangan kemana-mana, Manage Your Mind akan segera kembali.